disediakan supra, makan dengan sampai kenyang. Maka si Badui ini, wal'an jazakallahu khairan, innaka lasta insan ya Muhammad, innaka Rasulullah, ashadu annaka Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Kamu bukan manusia wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengertian Badui ini, Rasulullah itu bukan manusia, harus bukan manusia. Nah, sekarang dia melihat akhlak yang tidak pernah dia temui, yang namanya manusia mempunyai akhlak seperti ini. Maka sampai seperti itu. Dan ternyata Badui ini pimpinan kabilahnya. Akhirnya setelah beberapa bulan datang dengan seluruh kabilahnya menyatakan masuk Islam. Nah ini, itu kalau menyangkut syariat, Masya Allah, beliau marah besar kalau ada penyelewengan atau memperolokkannya. Tapi kalau menyangkut kepribadiannya, kurang lebih begitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak sebaliknya. Kalau menyangkut syariat, halah, Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau menyangkut kepribadiannya, marah besar. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kepribadian yang seperti ini luar biasa, hasil daripada pendidikan tauhid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, sehingga melahirkan beliau seperti itu. Dan demikian pula sikap para sahabatnya ridwanullah alaihi jami'an. Umar bin Khattab yang begitu kerasnya, luar biasa kekerasannya. Ya. Umar bin Khattab ketika dia sebagai khalifah Amirul Mukminin yang kekuasaannya itu meliputi sekian luas kekuasaan, waktu bagi-bagi pakaian, Umar jelas membutuhkan 2 bagian. Kok tinggi orangnya, gede tinggi. Sampai kalau naik kuda Arab, bukan kuda Jogja, itu kalau naik kuda, katanya kalau dia lepaskan kakinya dari pangkringannya kuda itu sampai hampir menggeser tanah. Kuatnya badannya itu, sampai membuat pingsan salah seorang Badui yang pernah melihat. Cari-cari Umar itu, Umar berdiri, dia cari-cari begini, muteri Umar. Mana yang namanya Amirul Mukminin, mana yang namanya Amirul Mukminin. Terus berputar di sekitar Umar itu. Tidak tahu kalau tiang ini tadi adalah Umar. Begitu diberitahu orang, itu yang di depan kamu itu Umar. Ini pingsan. Sebab dia mendengar demikian hebat kekuasaannya, mesti dengan pengawalan, dengan ini luar biasa, tapi sulit diketahui. Pingsan. Ini Umar, bagiannya mesti 2 kalau ada pembagian pakaian, nggak mungkin 1. Waktu bagi-bagi mampasan perang, ada pakaian dibagi-bagikan. Salah seorang daripada sahabat berdiri dengan mengacungkan pedangnya. Ya Amirul Mukminin, engkau akan aku adili dengan pedang ini kalau engkau tidak menjawab pertanyaanku dengan tepat. Apa pertanyaannya? Dari mana pakaian kamu itu? Nah, ini masalah pribadinya Umar. Tudingan Umar bikin korupsi. Ini perkara pribadi. Nah, seandainya Umar yang keras demikian ini tadi, beliau tidak dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap orang ini. Tapi Umar memerintahkan kepada Abdullah berdiri.
berdirilah wahai anakku, anaknya Umar, Abdullah bin Umar, terangkan kepada dia. Ya, diterangkan bahwa bagian saya berikan pada ayah saya. Nah, baru tenang, masukkan lagi pedangnya. Nah, ini Umar. Dan demikian juga para sahabat yang lainnya. Terus demikian para tabi'in dan tabi'in mempunyai sikap demikian. Kalau masalah syariah, betul-betul mereka tidak nemu ampuni. Tapi kalau masalah kepribadiannya menyangkut pribadi dia, kurang lebih begitu. Mempunyai sikap Raufur Rahim, memaaf, ya, karena menyangkut masalah kepribadian. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa istinabu ma anhu naha wa zajar wa an la ya'budullaha illa bima syara'. Dan makna syahadat di sini, syahadat anna Muhammadan Rasulullah itu ialah taat kepada beliau fima amara, dalam segala apa yang beliau perintahkan. Ketaatan. Wa tasdiquhu, kemudian membenarkannya. Fima akhbar, dalam segala apa yang beliau beritakan. Tasdiq terhadap apa yang beliau beritakan, tanpa dipertimbangkan masuk akal atau tidak masuk akal. Yang penting sahih beritanya, langsung diterima. Ya. Wastinab ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa yang beliau larang dan apa yang beliau zajar, apa yang beliau celah. Kemudian wa alla ya'budallaha illa bima syara', tidak boleh beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. Ini ta'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harus betul-betul bersih. Syariatnya harus bersih dari bid'ah. Ibadahnya harus bersih dari syirik. Nah, ini yang namanya Islam. Ya. Wa dalilus shalah waz zakah wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala. Adapun dalil salat, zakat dan tafsir daripada tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din hunafa, betul-betul membersihkan agama ini dari segala tujuan selain kepadanya. Hunafa, dan condong dari yang batil kepada yang hak. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, baru agamanya itu qayyimah. Jadi agama itu harus syamil, harus kamil, harus lengkap, harus sempurna. Itu baru dinul qayyimah. Dalam hal keyakinan, dalam hal pengamalannya, kita kalau belum mampu melaksanakan keseluruhannya, kita istighfar, minta ampun pada Allah, dan tetap kita bercita-cita ingin melaksanakan yang belum kita laksanakan. Ini baru agama yang qayyimah. Tidak hanya diambil sebagiannya, ditinggalkan sebagiannya. Ya. Manhaj yang bid'ah, tariqah yang bid'ah itu mengambil sebagian daripada Islam dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya. Nah, ini adalah agama yang dicampuri oleh hawa nafsu,
sehingga mereka tidak mendapatkan dinul qayyimah. Dan ini adalah bahaya. Sebab lawan daripada dinul qayyimah ialah dinul mu'wajjah, agama yang bengkok, ya, agama yang bengkok, dan melahirkan orang-orang yang bengkok akidahnya. Jadi dinul qayyimah itu tidak saja ibadatullah wahdah selesai, tidak saja mereka itu memahami Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid asma wa sifat selesai, tidak saja iqamatus shalah, meramaikan masjid, kemudian menjalankan sholat berjamaah dan sebagainya selesai. Tidak saja mereka meramaikan dakwah dengan mari kita sebarkan dakwah kemana-mana, khurus kemana-mana, fisabilillah, kemudian selesai. Tidak demikian. Tetap harus disebarkan ilmu kepada masyarakat bahwa dinul qayyimah itu lengkap. Adapun kita belum mampu melaksanakan secara sepenuhnya, kita istighfar. Tapi tetap kita menggerakkan diri kita dan masyarakat supaya bisa melaksanakan seluruhnya. Ya, tidak boleh kita meremehkan sebagiannya, kemudian mengutamakan sebagian yang lainnya. Jadi inilah dinul qayyimah. Wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil puasa Ramadan juga la'allakum tattaqun, puasa itu untuk mendapatkan takwa Allah. Karena memang seluruh ibadah itu untuk mendapatkan takwa Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seluruh ibadah untuk mendapatkan takwa Allah. Wa dalilul hajj qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, digandengkan dengan ayat haji. Ya. Sehingga di sini para mufassirin menyatakan barang siapa yang dia tidak mempunyai niatan haji dan dia belum melaksanakan haji, maka dia termasuk orang yang kufur seperti yang digambarkan di sini. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka Allah memang tidak butuh dari seluruh makhluknya. Urusan tidak mampu, sekali lagi kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu melaksanakannya. Tetap bercita-cita untuk melaksanakan Islam yang jamil, ya, dan kita jangan puas dengan ketidakmampuan. Kadang-kadang karena memang tidak ada niat untuk berangkat haji, sudah menurut syariat mampu, tapi dia cari-cari alasan untuk menyatakan tidak mampu. Masih kerjaan belum selesai, anak masih belum kawin, anak masih belum lulus dan sebagainya, atau kuliah masih belum selesai dan selanjutnya. Jadi permasalahannya memang kenyataan, keinginan untuk menjalankan din yang jamil, yang menyeluruh itu merupakan kenyataan yang menunjukkan keimanan kepada din yang jamil itu. Jadi, diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid dari Ayyub dari Abi Qalabah, ya, yang sanadnya di sini terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tetapi mempunyai saksi dari sanad-sanad yang lainnya. Bahwa Rasulullah SAW di situ menyatakan, berkata kepada salah seorang dari negeri Syam, aslim taslam, masuk Islamlah kamu nanti selamat. Orang ini tanya, wa mal Islam, apa itu Islam? Qala an tusallima qalbaka lillahi, engkau menyerahkan hatimu untuk Allah, menjadikan hatimu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaslimal muslimuna min lisanika wa yadika, dan jika yang dikatakan Islam, kata Rasulullah SAW, kalau orang kaum muslimin selamat dari lidahmu, dari gangguan lidahmu dan dari gangguan tanganmu. Jadi akidahnya selamat, hatinya betul-betul dijadikan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlaknya juga selamat. Kaum muslimin selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Ini Islam. Qala fa'ayyul islami afdal. Orang ini tadi masih tanya lagi, kalau gitu Islam mana yang paling utama? Mana yang paling utama dari ajaran Islam? Qala al-iman. Yang paling utama ialah al-iman. Qala wa mal iman. Kalau gitu apa itu iman itu? Dijawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'ti ba'dal maut. Yang dikatakan iman ialah kamu beriman pada Allah dan hari kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari kebangkitan setelah mati. Qala fa'ayyul imani afdal. Iman mana lagi? Kalau gitu dari iman itu, amalan iman itu mana yang paling utama? Qala, dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, al-hijrah. Ialah hijrah. Amalan iman yang paling utama. Qala wa mal hijrah. Apa itu hijrah? Dijawab, qala an tahjura su'a, yaitu kamu meninggalkan kejelekan. Itu hijrah. Wa anir rujza fahjur. Ini tafsir daripada ayat itu tadi. Nah, ini hendaknya kamu meninggalkan kejelekan. Qala fa'ayyul hijrati afdal. Maka hijrah mana yang lebih utama? Kata orang ini, masih belum selesai. Hijrah tadi dikatakan antah jurasu, kamu menjauhkan diri dari kejelekan, termasuk teman yang jelek, termasuk sikap kamu daripada barok, ya, pemutusan hubungan dari orang-orang yang kufar, yang musyrikin, ya. Ini hijrah. Sekarang ditanyakan lagi, hijrah mana yang paling utama? Dijawab, al-jihad. Hijrah paling utama ialah jihad, perang. Ya, para ulama menyatakan kalimat jihad yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, kalau kalimat itu berdiri sendiri, tidak ada embel-embelnya setelah kalimat itu, maka harus diartikan qital, perang. Ini sikap barok yang paling tinggi ialah perang terhadap orang kafir, kepada kaum musyrikin. Ya. Qala wa mal jihad lagi. Apa itu jihad? Barangkali nanti diartikan khurud fisabilillah. Ya. Barangkali lagi diartikan apa? Topo, bertapa. Nah, jadi masih tanya lagi orang ini. Subhanallah. Ya, tanya lagi. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, antu jahidah au tuqatilah. Nah, ini menafsirkan jihad, yaitu kamu berjihad atau kamu berperang,
au tuqatilal kuffara, atau kamu memerangi orang kafir, idza laqitahum, kalau kamu menjumpai si kafir ini tadi, wala taghlul wala tajbun, dan jangan kamu khianat dalam hal peperangan itu terhadap saudaramu, ya, dan jangan pula kamu penakut, jubun, penakut lari dari pertempuran. Ya, memang biasanya kalau di atas mimbar berani sekali orang itu, tapi kalau dihadapi oleh kenyataan yang sebenarnya, nah ini seringnya lari. Ya, mending kalau lari menjauhkan diri dari orang kafir itu. Lah kalau lari malah bergabung sama orang kafir itu kan medeni. Ya. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa inilah sesungguhnya Islam, bangunan Islam itu, dan orang yang menjalankannya kita katakan Muslim. Adapun apa yang dibalik perkara zahir itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas perkara zahir ini menunjukkan bahwa dia telah melakukan ta'ah, telah melakukan Islam, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa perkara taat ini tidak mungkin orang akan menjadi mukmin, akan menjadi, apalagi akan menjadi wali. Nggak mungkin sama sekali, ya, tanpa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebab pasti dan pasti siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya berarti taat kepada setan. Maka kalau ada orang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya yang dikatakan wali, berarti wali setan, walius setan. Ya, karena dia taat kepada setan. Begitu. Baik dia merasa ataupun tidak merasa, tetap demikian. Ya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Nah, inilah Islam, al-Islam, dinul Islam bi'adillati. Agama Islam dengan dalil-dalilnya. Seperti ini kurang lebih gambaran globalnya. Ya. Maka mesti tahu dinul Islam bi'adillati ini. Supaya kita bisa membedakan yang hak dari yang batil. Maka perlu belajar dinul Islam ini di adillati, supaya kita bisa memperbaiki amalan kita. Apa yang kita selama ini tidak mampu kita lengkapi, supaya menjadi mampu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan iman kita dan Islam kita kepada yang lebih baik dan lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan iman kita dari syirik dan Islam kita dari bid'ah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati ilmu kita dan memberkati amal kita, serta memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita dapatkan, serta membukakan segala pintu kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita sudah membahas al-martabatul ula, yakni al-Islam. Dari 3 martabat yang ada bagi orang yang berislam. Muslim, ini martabatul ula. Kemudian mukmin, ini martabatul tsaniyah. Kemudian muhsin, ini martabatul tsalisah. Muslim martabat pertama sebagai muslim, artinya dia telah bebas dari tuntutan syariat Islam terhadap orang kafir. Tuntutan syariat Islam terhadap orang kafir itu apa? Salah satu dari 3. Ya masuk Islam. Kedua, ya bayar upeti. Ini cerita Islam ideal ya. Jangan ditanya lu bagaimana sekarang. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Syariat Islamnya yang turun dari langit, yakni Al-Quran wa Sunnah. Tuntutan kedua terhadap dari syariat Islam terhadap orang kafir apa? Bayar upeti, jizyah, zakat kepala, pajak kepala, bukan zakat kepala, pajak kepala, ya, pajak jaminan keamanan sebagai kafir zimmi. Tuntutan ketiga, kalau nggak mau bayar jaminan keamanan, uang jaminan keamanan, dia perang. Berarti pedangnya mujahidin Islam itu akan menghalalkan darahnya si kafir tersebut. Ya, ini dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak berdirinya atau sejak diproklamirkannya negara Islam di Madinah, dan kemudian dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin, dilanjutkan oleh para khulafa Bani Umayyah, dilanjutkan lagi oleh para khulafa Bani Abbasiyah, dan terus begitu sampai adanya kesultanan Islam, kesultanan Turki, kesultanan Mesir, dan sebagainya. Ya. Mereka tetap menghidupkan syariat Islam ini tadi dalam berhadapan dengan orang kafir, sampai akhirnya kesultanan Islam menjadi anggota PBB, sehingga menjadi muslim zimmi, bukan sebagai yakni orang kafir sebagai penguasa, dalam hal ini PBB, Salibisme internasional, sebagai penguasa, sedangkan yang dikuasai, yang dijadikan zimmi,
yang dilindungi ialah orang Islam. Ya namanya perlindungan orang kafir ya mestinya tidak bakal seperti perlindungan orang Islam terhadap orang kafir ya. Kalau perlindungan orang kafir terhadap orang Islam itu tidak bakal seindah perlindungan orang Islam terhadap orang kafir. Kalau perlindungan orang Islam terhadap orang kafir itu memenuhi janji orang Islam. Tapi kalau perlindungan orang kafir terhadap orang Islam itu lihat Bosnia disembelai itu. Itu lihat Palestina. Ya, disembelai. Nah, ini contoh-contoh perlindungan orang kafir terhadap orang Islam. Walaupun orang Islamnya sudah bayar upeti sama orang kafirnya. Ya. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, maka sudah masuk ke alam malakut ya, maka tidak bisa kita hukumi orang tersebut dengan syariat Islam. Masuk syariat haram masuk diskotik. Lah kalau dia seperti Gusme ini masuk diskotik nggak apa-apa, dia itu wali, mempunyai hukum sendiri. Nah ini sudah naik, kalau sudah lepas dari syariat Islamnya naik keimanannya katanya, ma'rifat. Kalau lebih lagi dia terlepas dari syariat Islamnya malah lebih kufur, maka naik lagi imannya, yaitu hakikat yang paling top, sudah bersatu zatnya dengan zat Allah, sudah ateis. Nah itu sudah paling top imannya ya. Ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tingkatan-tingkatan keimanan seseorang dengan Ahlul Bid'ah dalam hal ini Thariqat Sufiyah sebagai contoh, dan juga Ahlul Bid'ah yang lainnya dalam memahami keimanan, tingkat-tingkat keimanan seseorang. Jadi tingkatan keimanan seorang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau masih pertama itu Muslim, yakni dia mempunyai hukum-hukum minimal untuk seseorang itu dikatakan Muslim. Dia telah melaksanakan hukum-hukum Islam dalam batas minimal. Untuk seorang itu telah dikatakan Muslim. Artinya dia sudah haram untuk ditumpahkan darahnya. Dia sudah tidak membayar upeti. Dia sudah terlindung oleh syariat Islamnya, kehormatannya, hartanya, ya, karena dia sebagai Muslim. Dan dia punya hak sebagai Muslim. Ya, kalau nyalami ya dijawab salamnya. Kalau sakit ya dikunjungi, ya, dijenguk. Kalau mati ya diantar jenazahnya, disolati, diantar jenazahnya ke kubur. yakni hak-hak sebagai muslim sudah terlaksana pada dia, yakni dia mempunyai hak sebagai muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, ini tingkatan pertama. Zahir telah dia lakukan, zahirnya Islam telah dia lakukan. Sekarang tingkatan kedua, yaitu sebagai mukmin, al-iman, tingkatan kedua. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini ada lebih dari 70 cabang. Bid'un wa sab'un, antara 70 sampai 79. Yakni iman itu cabangnya 70-an. Ya, artinya 71, 72, yakni sampai 79. Lebih dari 70.
Fa'alaha, yang paling tinggi iman itu ialah qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi keimanan itu ialah dinyatakan dalam bentuk pernyataan la ilaha illallah. Jadi keimanan itu perkara batin. Al-imanu tasdiqun bil qalb. Al-imanu ialah dikatakan dalam hal ini mempunyai beberapa kelengkapan, ya. Qaulun bil lisan wa iqrarun bil iqrar bil lisan, tasdiqun bil qalb, wa bil arkan. Ini iman harus melingkupi tiga ini. Hatinya, lesannya menyatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dibenarkan oleh hatinya, ya, tasdik, betul-betul hatinya itu ikut menyatakan demikian. Ini berarti urusan hati. Nah, ini di luar kemampuan kita dan di luar hak kita untuk menghukumi perkara hati. Kemudian dibenarkan, didukung pembenarannya itu oleh anggota badan. Jadi artinya tidak cukup perkataan itu untuk menyatakan seseorang itu mukmin. Karena iman itu harus dengan hati, dengan lesan, dengan hati, dan dengan arkan, anggota tubuh, ya. Dan iman itu yazidu wa yanqus. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, bertambah dengan ketaatan dia kepada Allah, bukan dengan terlepasnya dia dari syariat Allah, tapi dengan ketaatan kepada Allah, kepada syariat Allah, itu bertambah iman. Wa yanqusu, dan akan berkurang bil ma'asi, dengan kedurhakaan, ya. Semakin banyak durhaka, semakin turun imannya, semakin turun. Wal iyadu billah, kalau terus bisa akan menjadi kufur. Lah ini iman harus dipelihara dengan arkan. Tidak hanya dengan pembenaran batin saja, tidak hanya dengan pembenaran lisan saja, tapi harus dengan amal saleh. Ya. Seluruhnya ini adalah perangkat iman. Salah satunya cuil, salah satunya hilang, ya tentunya imannya pincang, ya. Dan tidak terjamin terpeliharanya iman tersebut kalau tidak didukung oleh tiga perkara ini. Dikatakan oleh Syekh di sini bid'un wa sab'una syu'bah, yaitu dalam riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi Bukhari Muslim meriwayatkan hadis yang ma'ruf, yang terkenal. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Riwayat lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Riwayat-riwayat ini semuanya sahihah, ya, yang menunjukkan bahwa iman itu mempunyai cabang dalam bentuk amal saleh yang zahir, ya. Semakin lengkap cabang-cabang iman itu diamalkan oleh seseorang, berarti semakin tinggi derajat keimanannya, martabatnya semakin tinggi dia. Nah, fa'alaha qaul la ilaha illallah, paling tinggi daripada keimanan itu ialah kalau seseorang menyatakan la ilaha illallah,
kemudian di la ilaha illallah itu dinyatakan pula oleh hatinya, artinya dia paham la ilaha illallah itu. Ya, artinya dia betul-betul tahu konsekuensi la ilaha illallah itu. Ya, tidak hanya dia bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah ini arti asyariyah ini, arti bid'ah ini, yang demikian ini. Arti yang salah kaprah. La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini arti yang sebenarnya daripada la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Ini betul-betul diyakini oleh hatinya, dipahami dan diyakini oleh hatinya, dan kemudian dijalankan oleh arkan anggota tubuhnya. Dia tidak melakukan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini setinggi-tinggi iman. Wa adnaha, yang paling rendah daripada madhahirul imaniyah, yang paling rendah daripada penampilan-penampilan iman, amalan-amalan yang zahir daripada iman ialah imatatul adza 'anit tariqi, menyingkirkan segala gangguan dari jalan. Ya, duri, batu, apa saja yang bakal mengganggu jalan umum. Nah, ini amalan yang paling kecil daripada amalan-amalan iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Ya. Malu bagian daripada iman. Artinya bukan malu berbuat baik, tapi malu berbuat jelek. Jangan diartikan malu dalam artian mutlak, pokoknya malu. Ya, kalau gitu perawan pingitan itu paling tinggi imannya. Ya, karena yang paling malu. Tapi malu di sini kaitannya dengan iman, malu berbuat jelek, malu durhaka sama Allah, malu untuk menyeleweng dari syariat Allah, ini malu yang bagian daripada iman. Adapun malu bagian daripada kemunafikan ialah malu berbuat kebaikan dan besar dadanya kalau berbuat kejelekan. Ini termasuk malu daripada cabangnya kemunafikan. Jadi ada malu cabangnya keimanan, ada malu cabangnya kemunafikan. Nah, hati-hati dalam kita mempunyai malu, rasakan sendiri, ini malu saya ini malu dari kemunafikan atau malu daripada cabang keimanan. Begitu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza lam tastahi la tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah enggak malu, silakan berbuat apa yang kamu mau. Artinya kalau kamu sudah tidak malu berbuat kejelekan, silahkan berbuat apa yang kamu mau. Dan malu berbuat kejelekan ini karena cabangnya daripada iman. Maka kalau ada orang yang malu berbuat kebaikan dan dia bangga berbuat kejelekan, ini menunjukkan dia terperangkap dari sebagian cabang-cabang kemunafikan. Ya. Sehingga orang yang terang-terangan berbuat kejelekan tidak haram untuk dibicarakan kejelekannya. Tidak termasuk ghibah dibicarakan kejelekannya kalau dia terang-terangan berbuat kejelekan. Artinya kejelekan tersebut saja yang tidak haram. Kejelekan lainnya yang dia sembunyikan, ya tetap haram kalau dia itu muslim. Ya, kejelekan tersebut umpamanya dia zina,
dia ceritakan zina itu dalam bentuk sandiwara umpamanya, film, maka si zani tersebut tidak haram untuk dibicarakan kejelekannya dalam hal perzinaan dia itu, ya. Atau dia umpamanya pacaran, gandeng perempuan yang bukan mahramnya, gonceng perempuan yang bukan mahramnya terang-terangan, malah diajak lewat depan masjid. Gak apa-apa, dibicarakan kejelekan dia itu bukan ghibah, kejelekan itu. Ya, lihat, ini haram, perbuatan haram. Ini perempuan ini gak bener ini, mau dicangking-cangking sama laki-laki, sembarang laki. Nah, begitu tidak haram, sampai begitu. Karena memang ini syu'batun minan nifaq. Ya. Perbuatan yang demikian ini merupakan cabang daripada kemunafikan. Nah, wa arkanuhu sittatun. Sedangkan cabangnya itu ada 6. Rukun-rukunnya itu ada 6. Ada 6. Semua rukun-rukun ini perkara hati. Jadi yang tahu tentang tingkat keimanan seseorang hanya Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah dalam perkara hati. Jadi kalau gitu, bagaimana kok ada kaidah la ya'riful wali illal wali katanya. Ini adalah kaidah batilah. Kaidah yang batil dari kaum tarekat sufiyah yang mereka menyatakan bahwa wali itu alimul ghaib. Wali itu alimul ghaib, tahu perkara gaib. Karena itu tidak tahu seseorang itu sudah mencapai derajat kewalian atau tidak, kecuali wali. Karena derajat kewalian itu adalah perkara gaib. Jadi tidak tahu perkara gaib ini kecuali orang yang tahu ilmu gaib. Wa hadza kufrun billah. Siapa yang mengaku dia tahu perkara gaib, ini termasuk daripada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ghaib hanya Allah yang tahu, yang menerimanya, yang mengetahuinya. Nabi pun tidak tahu perkara gaib. Seandainya Nabi tahu perkara gaib, niscaya Nabi tidak akan sampai tertusuk pipinya dalam perang Uhud. Ya, tidak sampai rompal giginya dalam perang Uhud, terjumus dalam jaringan galian yang dibikin oleh orang musyrikin Quraisy. Seandainya Nabi itu tahu perkara yang gaib dan nggak perlu perang. Ya, kalau Nabi itu tahu perkara gaib, lah barangkali wali-wali itu lebih tinggi imannya daripada Nabi. Hasya lillah. Perkara yang amat jauh ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kaidah yang batilah. Ya, la ya'riful wali illal wali katanya. Tidak tahu wali itu kecuali wali. Ini bahaya kaidah yang demikian ini. Baik, kita lihat. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini 6 rukun iman. Yaitu kamu beriman kepada Allah,
dengan segala sifat-sifatnya dan nama-namanya yang agung. Ya, mengimani Allah di sini tentunya mengimani Allah dengan yang dikehendaki oleh Allah, tidak maunya dewe, tapi betul-betul menurut yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Quran wa Sunnah memberitakan bahwa Allah itu zat yang mempunyai nama-nama kebesaran dan sifat-sifat kemuliaan. Ini harus diimani pula dalam rangka beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani hak-haknya Allah, ya. Kemudian beriman pada malaikatnya, mengimani bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia, ya, makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang tidak mungkin mereka itu berbuat kemaksiatan. Mengimani kitab-kitabnya, bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk Allah, ya. Warusuli, dan mengimani para rasulnya, bahwa para rasul itu adalah manusia-manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencapai dengan wahyu itu keimanan yang paling tinggi. Dan para rasul itu mencapai jabatan rasul bukan dengan belajar, tapi dengan wahyu. Dan subhanallah, Allah mengutus rasulnya itu selalu para penggembala kambing, bergaulnya sama kambing-kambing, enggak bergaul sama profesor doktor. Kenapa? Hikmahnya, kata para ulama, supaya orang tahu bahwa para rasul itu tidak mencapai derajat kerasulan dengan menuntut ilmu. Tidak. Mereka itu mencapai derajat kerasulan dengan semata-mata wahyu dari Allah. Mereka kosong, tidak punya ilmu sebelumnya. Diberi oleh Allah ilmu langsung dari langit tanpa menuntutnya, tanpa belajar sama guru, kecuali Jibril alaihi salam, gurunya para nabi dan para rasul. Ya. Sehingga banyak dari para nabi dan para rasul itu buta huruf, termasuk nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Buta huruf, tidak pernah megang satu buku pun. Memang ilmunya betul-betul dari langit. Jadi tidaklah kenabian dan kerasulan itu sebagai derajat yang dicapai dengan usaha manusia, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagaimanapun tidak bisa mencapai derajat kenabian dan kerasulan. Ini nabi dan rasul. Sedangkan selain nabi dan rasul harus menuntut ilmu. Jangan nunggu wangsit. Ya. Harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Muslim. Hanyalah ilmu itu bisa dicapai dengan belajar. Bita'allum. Belajarnya itu harus mengikuti jalan-jalan yang telah dibeberkan oleh syariat. Datang kepada guru, datang ke majelis-majelis ilmu, bita'allum. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikannya, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap agama ini. Bukan seperti pemberian Allah pada para nabi dalam memahami agama, yakni tanpa menuntut ilmu, tapi dengan cara membukakan jalan. Allah akan membukakan jalan bagi dia, sekian banyak jalan untuk dia supaya mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Jadi harus menuntut ilmu.
untuk dapat ilmu itu. Jangan menunggu wangsit. Ya. Betul-betul ilmu itu harus dicari. Kecuali para nabi dan rasul, mereka tidak menuntut ilmu, dapat ilmunya itu betul-betul dari langit. Diantarkan oleh Jibril langsung ke hati para nabi tersebut. Ya, sehingga para nabi itu nggak bawa catatan waktu adanya Jibril datang, apa wahyunya nanti dulu tak tulis, enggak. Ya, karena memang nggak ada ta'allum bagi nabi. Langsung masuk ke hatinya dan langsung apal apa yang disampaikan oleh Jibril itu. Ini para nabi, ya, dan mereka ini betul-betul memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul. Mereka adalah semulia-mulia manusia. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada para nabi dan para rasul. Barang siapa yang meyakini ada manusia lebih mulia dari nabi-nabi dan rasul ini, kafirun billah. Dia telah kufur kepada risalah para nabi dan risalah para rasul tersebut. Ya, seperti pernyataan Khomeini la rahimahullah di dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Itu si Dajjal akhir zaman ini menyatakan bahwa para imam-imam mereka itu mempunyai ilmu lebih daripada ilmunya Musa alaihissalam. Dan mereka itu tahu segala yang di bumi ini dan segala yang di langit. Sampai pun dikatakan molekul, karena tahunya molekul barangkali. Yang ada di bumi dan di langit ini dia tahu, para imam itu. Yani alimul ghaib. Lebih alim dari Musa katanya. Lebih alim, dia enggak bilang lebih alim dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia katakan apa? Dia menyempurnakan dakwahnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sempat disempurnakan karena diganggu oleh kaum munafikin yang merebut kekuasaan sepeninggal beliau katanya. Wa hadza kufrun sharih. Kekafiran yang gamblang. Tidak diragukan lagi. Karena memang harus diyakini oleh orang Islam bahwa para nabi dan para rasul itu adalah seutama-utama manusia. Nah, seutama-utama dan semulia-mulia manusia. Baik. Wal yaumul akhir, iman kepada akhirat. Iman kepada akhirat, iman kepada masa depan. Iman kepada masa depan. Walaupun kita tidak tahu masa depan itu apa yang akan terjadi. Hari akhirat itu ialah hari yang di depan kita. Ya. Hari yang dekat di depan kita, bukan jauh. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang-orang kafir itu melihat hari kiamat, hari akhirat itu perkara yang jauh. Tapi kami melihatnya bahwa akhirat itu perkara yang dekat. Makanya kata pepatah Arab, kullu atin qarib.
segala yang bakal datang itu dekat. Jadi definisi dekat jauh itu jangan pakai definisi mata kita. Kan mata kita ada batas pandang ya. Jangan pula pakai definisi otak kita. Ya. Otak kita juga mempunyai batas. Jauh itu apa? Dekat itu apa? Tapi kita pakai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Segala yang bakal datang itu dekat. Makanya harus dipersiapkan. Termasuk mati itu adalah perkara dekat. Pintu akhirat ialah al-maut, alamul kubur. Itu pintu akhirat. Lubang kuburan itu pintu akhirat. Dan alam kubur itu adalah pintu akhirat. Barangkali nggak masuk lubang kubur, naik pesawat, pesawatnya meledak, hancur, sehingga tidak ada yang bisa dikubur umpamanya. Ya dia masuk ke alam kubur, masuk ke pintu akhirat. Nah, dan ini semua adalah perkara yang kita imani, alam akhirat, termasuk kuburan, ya, yakni azab kubur, nikmat kubur. Ini perkara yang diberitakan di dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Kaum Mu'tazilah mengingkari keimanan kepada alam kubur. Yang sekarang membawa pemahaman seperti ini ialah seperti kaum Muhammad Abduisme, ya. Kemudian seperti Hizbut Tahrir. Pernah dengar Hizbut Tahrir? Barangkali enggak pernah. Ya sebagian pernah, sebagian dengar. Sebagian tidak dengar. Hizbut Tahrir yang tidak dengar juga harus hati-hati. Hizbut Tahrir ini sekarang mempunyai gerakan, markas gerakannya di Bogor.